Yang satu itu tadi baru diterangkan oleh Pak Rizal Ramli itu, bahwa Sri Mulyani menganggap kita masih bisa melangkah karena kita 100% di atas 100% dapat bisa ngumpulin pajak itu. Dan ini kita bayangkan, tahun lalu mereka tahu bahwa pajak nggak bisa masuk. Lalu diakalin, turunin target. Lalu mereka cari kalimat supaya Pak Jokowi senang, sebutkan bahwa ini adalah satu kegemparan historis, prestasi historis, sesuatu yang historis, karena bisa ngumpulin pajak. Tapi kita tahu bahwa cara ini adalah cara orang panik. Dan itu langkah mati sebetulnya tuh. Karena dengan mudah orang kulik-kulik cara menyusun angka itu. Karena ini intinya kan tadi soalnya bagaimana menentukan angka indikator atau basis indikatornya. Nah, kita tahu bahwa ada buku, saya pernah baca buku judulnya begini, Economics Doesn't Lie, Minister of Economics Does. Ilmu ekonomi itu nggak akan bohong. Yang berbohong itu Menteri Ekonomi itu. Demi apa? Demi menyenangkan sang raja. Kan cuma itu intinya kan. Jadi itu ibarat lompat galah itu. Kalau si atlet itu ditargetkan 3 meter dan nggak bisa, maka diturunkan mistar ukurnya tuh. Jadi 30 cm. Lalu atlet itu bisa lompat. Lalu semua orang menganggap hebat banget dia bisa lompat. Iya, karena malam-malam mistar ukurnya diturunin 30 cm. Supaya si raja itu yang sendirian nonton tepuk tangan nanti itu. Jadi bagaimana mungkin menipu-nipu dengan angka di dalam situasi semua orang bisa pantau. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk berharap bahwa ada politics of hope. Ada harapan di 2022. Tapi seluruh gerak ekonomi politik arah itu menuntun kita untuk tiba pada kesimpulan ini akan deadlock. Karena seluruh variabel ekonomi politik, kesejahteraan, martabat manusia, atau keakraban berwarga negara itu berakumulasi pada tingkat yang paling absurd hari ini. Jadi sekali lagi kita ingin sebetulnya mengucapkan selamat tinggal pada harapan. Karena gerak ke arah itu pasti akan dibatalkan oleh keadaan ekonomi. Ambisi presiden untuk memindahkan ibu kota akan dibatalkan oleh APBN. Ambisi Sri Mulyani untuk mengutak-ngutik angka akan dibatalkan oleh krisis ekonomi itu. Jadi sebaiknya kita bersiap aja untuk terima hal yang paling buruk. Kita mungkin aja kita masih bisa optimis, tapi saya sering terangkan bahwa ya kalau Anda optimis dan optimisme itu dasarnya adalah irasionalitas, ngapain gitu. Nah itu pentingnya kita lanjutkan perjuangan ini dengan cara yang masih boleh disebut konstitusional, yaitu mengaktifkan publik supaya pergi pada Mahkamah Konstitusi, rame-rame kita geruduk dan kita tuntut 0%. Ini bukan sekedar demi konstitusi, ini demi demokrasi itu. Karena nanti banyak pakar juga yang akan menghalangi, menganggap bahwa ya itu udah berkali-kali tapi gagal. Oh iya, yang berkali-kali gagal itu adalah sifat legalnya. Tetapi demokrasi nggak bisa dibatalkan hanya karena peristiwa legal itu. Seperti Pak Rizal Ramli dianggap sebagai legal standing yang nggak ada. Iya, tapi nilai yang kita perjuangkan bukan soal legal standing, tapi sistem demokrasi. Nilai demokrasi itu mendahului legal standing. Itu yang ingin kita buat mengerti Mahkamah Konstitusi. Dan saya percaya bahwa akan ada perubahan sebetulnya mindset. Saya sih melihat ini teman-teman DPR ini kayak kantor cabang presiden, Bang Sal. Kayak ya oval office yang agak jauh lah dari kantor presiden. Tapi dia tetap aja part of presiden. Belum undang-undang pertambangan, pertambangan kan belum apa-apa udah diketok. Undang-undang cipta kerja. Kalau boleh saya jawab. Zaman Pak Harto aja, ketua partai tidak punya kewenangan untuk memecat anggota DPR. Zaman Habibie sama Gus Dur nggak ada. Anggota DPR hanya boleh dipecat kalau melakukan tindakan kriminal termasuk korupsi. Tapi begitu Gus Dur Habibie selesai, dibikinlah sistem sehingga ketua umum partai bisa memecat setiap saat anggota DPR partainya. Inilah yang pada dasarnya menghapus sistem demokrasi. Karena kekuasaan itu ada di tangan ketua umum. Hanya ketua umum. Tapi jangan khawatir, nanti setelah barang ini kagak ada lagi, kita kembalikan anggota DPR tidak boleh dipecat oleh ketua umum. Kecuali melakukan tindakan kriminal atau di daerah pemilihnya rakyat minta supaya dia diganti.
Ya, misalnya Rocky di daerah Sentul, rakyat Sentul minta diganti, ya diikutin. Tetapi tidak bisa ketua umum itu punya kewenangan absolut tentang anggota DPR. Itulah yang mengkerdilkan seluruh 575 anggota DPR. Pada dasarnya hanya 9 partai. Nah, 9 partai ini pengusahanya kebanyakan orang dagang, bisnis. Paling gampang dikooptasi, ya ditakutin soal pajak menyerah, jadi tinggal yang 9 ini aja diurus, makanya manut semua. Sementara Mahkamah Konstitusinya itu saya udah ganti namanya, yaitu Mahkamah Kekuasaan, karena mereka tidak menggunakan logikanya. Misalnya, kok bisa proses nominasi calon presiden berdasarkan data pemilihan 5 tahun yang lalu? Saya mau tanya itu sama teman-teman yang ngerti, ya, ini MK ini sekolahnya di mana sih? Aku pengen tahu, karena logikanya kagak nyambung. Yang kedua, ini tidak ada di konstitusi, kok ngada-ngada gitu loh. Iya kan? Jadi saya pengen, nanti saya akan cek satu-satu ketua MK ini. Karena mereka takut banget sama kekuasaan. Kerjaan kita sekarang, kita harus cek mereka. Kita harus kuliti bahwa mereka logikanya aja nggak jalan. Datengin Menko Polhukam Mahfud MD di rumah dinasnya. Saya juga datengin Pak Muldoko. Pada dasarnya saya sama Mahfud kan teman lama. Pak Mahfud, sebetulnya masalah utama kita adalah threshold. Karena ini basis jadi dari demokrasi kriminal. Karena gubernur yang dipenjara karena korupsi itu 22 dari 34. Wali kota, bupati 120. Jadi ini bukan kasus orang per orang, karena memang sistemnya korup dan kriminal. Pak Mahfud setuju dengan analisa itu. Kemudian saya bujuk dia, Pak Mahfud kan di dalam nih, kita kerjasama dah. Saya dan kawan-kawan gempur dari luar, Pak Mahfud bantu dari dalam, supaya memperbaiki undang-undang dan sebagainya. Waktu itu Pak Mahfud setuju. Bahkan dia umumkan di Twitternya bahwa saya ketemu sama Dr. Rizal Ramli, bicara demokrasi hari ini, masa datang, kita setuju bagaimana memperbaikinya. Tapi 1 tahun lewat, tiba-tiba Pak Mahfud berubah arah secara sangat dahsyat. Dia mengatakan bahwa MK itu tidak berwenang buat memutuskan soal threshold, tetapi DPR yang berwenang. Saya mohon maaf, Pak Mahfud itu ahli tata negara, bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Justru MK dibikin kalau ada undang-undang di bawahnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar, tempat mengadu dan mereviewnya itu di MK. Kok bisa-bisanya kawan saya yang profesor ini lupa tentang prinsip dasar kenapa kita mendirikan MK. Kemudian dilemparlah ke DPR. Jawaban DPR sederhana, waktunya nggak ada. Ya, ini ngeles cara kayak main pingpong, norak pula ngelesnya. Karena saya tahu persis tahun 2008 PDIP pasang threshold jadi 20% supaya SBY nggak bisa maju, karena SBY itu tahun 2007 hanya dapat 7%. PDIP yakin bakal dapat 20% lebih. Paling mereka perkirakan SBY, Demokrat paling naik 10%. Jadi kalau kita taruh threshold 20%, SBY nggak bisa maju. Satu-satunya yang bisa maju Mega. Apa yang terjadi? Ternyata Demokrat malah dapat 21%. Mbak Mega PDIP hanya dapat 16,5%. Nggak bisa maju. Makanya waktu itu diajak Prabowo dalam konteks perjanjian batu tulis. Jadi upaya untuk bikin threshold ini hanya buat ngeblok siapa-siapa yang maju gitu loh. Nah, saya aneh kok mantan ketua MK yang ngerti sejarah pendirian MK
sahabat saya, Pak Mahfud, kok tiba-tiba kehilangan sense of logiknya, sense of historinya, sense of keberpihakannya. Tiba-tiba balik badan lempar ke DPR. Nah, kalau saya ingat pada waktu PDIP memutuskan 20% itu cuman satu sore doang, Bang Taufik telepon ketua-ketua partai, ya kan, setuju, jadi itu barang. Jadi kalau DPR-nya ingin mengubah, gampang banget, ya kan, satu hari bisa beres. Lihat aja itu Omnibus Law yang 1.500 halaman di bulldozerin kan berapa minggu cuman jangan ngadal nih anggota-anggota DPR bahwa nggak ada waktu, nggak cukup waktu, yang benar aja deh, jangan kebiasaan ngibul tuh diterus-terusin, lama-lama kita sebel semua nih. Terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan, sebetulnya parpol ini dalam kecemasan juga, karena masa depannya nggak jelas. Dan dari hari ke hari dia mengerti bahwa konsolidasi oposisi akan memenangkan pertarungan politik. Di bawah sadarnya begitu. Tapi ya ada beberapa yang bahkan parpol kecil masih pro 20%. Nah itu kan ajaib kan. Artinya misalnya P3 masih pro 20%, PSI begitu. Jadi ini dua partai yang jadi juru bicara PDIP sebetulnya kan. Bagaimana partai kok jadi juru bicara partai lain kan? Jadi sekali lagi kita ingin terangkan bahwa kalau terjadi akumulasi dari proses politik oposisi ini partai pasti ngikut. Bayangkan misalnya Gerindra, kalau dia nggak pro 0%, itu artinya dia akan didikte oleh PDIP kan. Jadi ngapain terpilih hanya karena didikte oleh PDIP? Pak Prabowo saya kira satu waktu akan pulih kesadaran demokratisnya untuk dukung 0% ini. Dengan cara itu dia lepas justru dari tutorisasi PDIP kan. Jadi itu sebetulnya mentalnya. Demikian juga partai-partai yang lain. Jadi ya PKS, Demokrat, Nasdem bahkan sinyalnya udah ikut 0%. Jadi satu arah baru, gelombang baru sedang bergerak menuju pada perubahan. Dan itu kadangkala pada mereka yang takut pada perubahan menganggap bahwa ini nggak akan terjadi itu. Karena politik is the art of the possible. Oh ya, tapi kita mesti balik. Politics is the art of attacking the impossible. Itu intinya tuh. Dan itu hanya bisa datang dari nyali orang yang punya pengalaman aktivis tuh. Kalau pengalaman negosiasi mah dia nggak berani riding the tidal wave of perubahan besar ini. Jadi sekali lagi semua pertanyaan pers juga kadang-kala membuat kita jengkel juga. Ini pers ngapain sih tanya hal-hal yang enteng-enteng aja tuh. Kenapa pers nggak berupaya juga untuk menjadi juru bicara perubahan gitu. Itu intinya tuh. Nanti bagaimana jadinya kalau begini itu apa akibatnya. Jadi sekali lagi kita pastikan bahwa betul tadi kita masih lihat rakyat itu nerimo. Tapi kita tahu mental rakyat kita itu dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dari nerimo dia dalam satu waktu dia jadi ngamuk gitu. Dari nerimo ke ngamuk karena ini betul-betul kita berdiri dan duduk di atas bara sosial yang betul-betul sangat panas. Dan rakyat kita tingkat kesabarannya tinggi sekali, ya kan? Kalau kakinya diinjek pun dia bilang, Mas, maaf Mas, kakinya John angkat kakinya, terima kasih Mas John, ya kan? Tapi bangsa ini kalau titik kesabarannya sudah dilewati, dia amok. Istilah amok di kamus bahasa Inggris itu kasus di Jawa, bahwa orang Indonesia itu sabar banget, diinjak, ditekan, tapi sampai satu titik, dia titik kesabarannya udah lewat, apapun hilang-hilangan, terjadilah perubahan. Nah, saya nggak mau kita masuk sampai ke titik itu, karena bisa terjadi kerusuhan macam-macam. Jadi jangan uji, jangan tes kesabaran rakyat. Rakyat kita tuh rajanya sabar. Makanya saya lebih setuju daripada itu. Toh you pada nggak mampu nyelesain masalah. Ya Mas Jokowi mundur aja gitu, amat repot amat sih. Kasih sama yang lebih mampu buat nyelesain. Sudah terbukti kok you nggak mampu. Anggaran seenak-enaknya, nggak visible dipaksain visible, ya kan? Jadi umat Islam juga diadu dengan Islamophobia dan seterusnya. Jadi you nggak mampu kok selesaikan bangsa, ya kan? Lebih baik mundur baik-baik supaya kita selesaikan dengan baik-baik, ya kan?
Dan tidak ada presiden akhirnya seperti di Korea. Mantan presiden kan masuk penjara mau jenderal apa kagak.